Mandaya Royal Hospital Puri adalah sebuah rumah sakit pintar pertama di Indonesia yang dirancang sebagai rumah sakit swasta kelas dunia. Presdir Mandaya Hospital Group, Dr. Ben Wijaya menerangkan, peralatan medis, sistem IT dan interior mewah, serta tim dokter berkompetensi tinggi, membuat MRHP menjadi pembeda dengan rumah sakit lain. Karena kita kan masih di tengah pandemi ya Dokter Ben ya, membuka rumah sakit baru di tengah pandemi tentu ada tantangannya. Jadi Mbak juga untuk tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan pasien COVID. Jadi misalnya di rumah sakit kita ada entrance terpisah yang kita buat spesial untuk IGD COVID contohnya. Kita juga ada satu lantai yang kita buat terpisah untuk rawat inap COVID. Lift juga khusus untuk COVID. Jadi kita benar-benar merubah alur agar pasien-pasien COVID dan non-COVID tidak tercampur, mereka semua bisa aman. IGD-nya kalau kita lihat tadi yang itu satu pasien satu ruangan juga untuk memastikan keselamatan pasien tentunya dari infeksi. Gitu. Terima kasih. Jelasin lagi nggak sih mungkin ada fasilitas apa aja di Mandaya ini? Kan ini rumah sakit kekinian gitu ya dok. Mungkin apa aja sih yang ada di sini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat masa kini gitu? Ya, jadi kalau fasilitas tentunya kita rumah sakit umum, jadi kita bisa mengatasi semua jenis penyakit, tapi kita benar-benar pusat keunggulannya ada di 3 tadi, yaitu di jantung, di otak, sama di kanker. Dimana alat-alat yang terbaru, alat-alat dengan teknologi yang tercanggih itu kita benar-benar investasikan dengan tim dokter kita juga yang top-top semuanya, yang paling baru, paling senior itu ada di 3 pusat keunggulan itu. Jadi kita punya contohnya MRI yang paling pertama di Indonesia, yang maksud tipe pertama lah ya, bukan MRI dengan tipe terbaru yang baru diimpor pertama kali ke Indonesia. CT scan juga yang terbaru, yang baru ada 1 di Indonesia, dan peralatan-peralatan penunjang lainnya. Tentunya kalau kita bicara tentang masalah medis cuma ada 2 kan, 1 diagnosanya harus benar, jangan sampai diagnosa salah ya tindakan semuanya kacau. Nomor 2 adalah tindakan itu harus bagus, tindakan bagus, dokternya hebat dengan peralatan yang canggih juga. Jadi kita semuanya udah lengkap. Untuk konsep seperti apa sih konsep yang ditawarkan? Apa lebih ke perpaduan antara hotel dengan rumah sakit atau seperti apa ini? Untuk apa tadi? Untuk konsep. Untuk konsep ya, untuk konsep. Jadi untuk konsep sih sebenarnya konsep paling besarnya kita bilang kita itu punya namanya Mandaya Patient and Family Experience Concept, pengalaman pasien dan keluarga. Jadi kita memang background kita kan sebelumnya juga selain rumah sakit kita ada di perhotelan juga, kita ada developer juga. Jadi kita mencoba untuk memadukan itu dari awal waktu kita desain. Jadi bukan hanya orang bilang hotel itu ramah, perawatnya kita training supaya ramah, ya itu pasti udah harus ya. Tapi dari awal kita desain rumah sakit ini pun sudah kita memikirkan konsep-konsep tadi. Misalnya ada ruang di setiap lantai untuk kita menjelaskan kepada pasien, ada keluarga misalnya. Konsep-konsep keramahan itu, fasilitas dari rawat inap semuanya juga kita sudah pikirkan itu kan. Nah terus sebenarnya kalau dari konsep itu apa ya namanya, apalagi di zaman sekarang ini yang kita butuhkan ya tadi dari segi teknologinya itu juga gimana caranya perawat itu tidak terlalu banyak ngurusin administrasi dan sebagainya, tapi lebih banyak pasien itu juga kita sangat upayakan gimana ya. 75.000 malam. Itu makanya saya kasih lihat aja. Dibandingin rumah sakit lain kita setting harganya sih untuk masih kompetitif lah. Nah, kita terutama yang kelas 3, kelas 2 kita kan juga membantu orang subsidi sih. 275.000 sudah dapat kayak gini, dapat semua ini, makannya dan settingannya seperti itu, TV masing-masing, pakai headphone, jadi nggak usah rebutan berantem sama tetangga, nanti dengerin headphone, dapat masing-masing TV. Kamar mandinya bisa lihat kayaknya terlalu keren ya, nanti kira-kira kita berikan yang terbaik lah, jadi nggak mahal-mahal amat maksudnya kayak 275.000 per malam udah termasuk makan, hanya ngikutin makannya aja juga mahal. Dan sebenarnya tips sedikit kalau pernah ke rumah sakit melihat CT scan, kalau CT scan itu kotak biasanya lebih mahal, kalau CT scan yang bulat biasanya mungkin kotak. Biasanya CT scan yang lebih high end biasanya pasti
sudah terinterkoneksi sama mobile app. Jadi kejadian ada pasien. Sebenarnya yang kita pelajari dari sini, ini bagian dari sini juga. Kalau ada orang rekam jantung ya, EKG rekam jantung atau pernah di USG jantung gitu kan, ataupun USG apa, treadmill mereka dilakukan di ruangan itu, ya kan. Tapi karena kita sudah paperless, ya sama kayak tadi lagi, dokternya ada di poli, tinggal teman dok, saya udah selesai treadmillnya, dokter kalau lihat, langsung dokternya bisa lihat di sana, nggak usah pakai bawa kertas, udah beres, udah nggak usah diulang lagi, pasiennya tolong bawa ke saya. Jadi nggak usah datang bawa kertas, aduh ini kurang nih, balik lagi ke sana. Sudah kira bisa. Ini di atas presiden itu kita ada Mandaya Route itu. Nah ini untuk keluarga. Oh iya ini bisa dibuka. Jadi dia nggak dapat bed kiri. Jadi lumayan gede sih katanya bednya ada kalau ini kan kita angkat. Ini dia kayak double bed sendiri. Iya. Ini ya 1,5 orang lah, 2 orang itu. Karena kita tahu tadi kan pasiennya mungkin nggak boleh makan nasi padang ya, tapi kan keluarganya boleh dong manasin nasi padang gitu. This is actually a silver, but it pulls out into there. Tapi murah. Ini ya dibanding kalau RSPI ini kecil lebih tua itu udah lebih juta. Jangan jangan saya. Ada tamu. Jadi ini banyak rumah sakit yang punya kateter lab, tapi perbedaan kita adalah yang pertama ini alat yang paling kayaknya dari Philips ya, dan juga ya ini di Indonesia ini kalau nggak salah kedua setelah yang ada di harapan kita, yang sekelas ini harapan kita, tapi yang versi lebih lamanya kita versinya lebih baru dan lebih lengkap. Jadi bukan hanya melihat seperti ini, kita ada yang namanya USG intravaskular. Tapi kalau USG biasa lihatin terus, ini USG-nya masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi kita bisa USG pembuluh darahnya itu sendiri dari dalam, gitu kan? Nah ini yang banyak rumah sakit lain yang punya. Gunanya apa sih sebenarnya? Ini kan pasti harga dari sini, ya. Ada boleh ini kita beli gratis aja. Ya ada swing aja itu. Semuanya sekarang udah otomatis juga. Kalau pernah lihat kalau melihat catlab murah sama mahal, kalau tingginya di atas di ceiling pasti catlabnya lebih kuat. Kalau catlabnya itu di lantai lebih kecil, pasti ini yang lebih Tanpa radiasi. jadi Kalau mau dicoba dapat dari dalam. ya nggak apa-apa. Jadi aja udah. Jadi kita juga bisa tadi kita koneksi semua. Jadi kita dokternya mau lihat saya kasih lihat saya gambar USG atau gambar echo jantung yang USG jantung yang saya ambil kemarin. Nanti dari operatornya bisa langsung kasih lihat. Karena kita ada paper semua.
yang paling lucu nih, yang paling kita import itu dari Belanda. Pendidikan mainan. Ini pendidikan mainan bukan mainan apa-apa lah ya. Dia bukan yang dimasukin atau keluar di sini buaya dimasukin keluar di sini buaya. Jadi gunanya apa? Gunanya nanti kalau pasien perlu CT ini ada CT mainan. Nah gunanya dia kita kasih sannya, jadi dia kita kasih SIM, kasih sertifikat bahwa dia benar ini belajar. Jadi nanti pas yang benerannya dia nanti ini ada untuk membantu orang yang kelamaan tiduran di ICU. Orang tidur di ICU 1 bulan itu disuruh berdiri pasti nggak bisa. Jadi kita bantu mereka untuk berdiri pelan-pelan, berapa derajat, besoknya berapa derajat. Oh itu memang nggak boleh masuk ke Ya, bisa nanti tekanan darah sama itu. Orangnya juga nggak bisa berdiri gitu. Karena nggak tahu dia. Nah ini juga yang satu yang terbaru, ini juga namanya yang regenerasi. Nah, jadi dia itu bisa Jadi pakai VR. Nah serunya kenapa? Karena biasanya orang stroke itu paling penting itu bukan bisa atau enggak jadi direhabilitasi, tapi motivasi dia. Dia harus merasa bahwa dia ada perbaikan, kalau enggak dia merasa aduh gua nyerah aja deh gitu kan, udah nggak bakal bisa. Nah dengan main game ini gitu ya, leveling yang hari ini ke level 1, kayak main game ini level 2 besoknya level 3, jadi dia merasa ada motivasi, saya benar-benar ada perubahan ini gitu, ada perubahan ini, ada kuantifikasi. Ya kira-kira sih kayak gitu. Di sini juga ada representasi yang lain. Ada yang besar, paling besar kan berenang dan lain-lain, tangan besar, gerakan besar. Ini gerakan kecil, suruh ngambil kayak ini untuk membantu orang nanti bisa nulis lagi, bantu orang untuk nanti bisa masak, bisa cuci baju, bisa setrikaan. Kita harus training seperti ini.